segmen terakhir dari Mata Najwa. Yang jelas pemirsa kita juga bisa berpartisipasi untuk menjaga bagaimana memastikan transparansi di sekitar kita. KPK baru saja meluncurkan satu aplikasi mobile namanya Jaga. Saya ingin minta Ketua KPK langsung mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Jaga ini supaya kita bisa ikut aktif mengawasi layanan-layanan publik di sekitar kita. Pak Agus, boleh tolong Pak? Ya, makasih. Jadi sebetulnya KPK akan memaintain atau memanage platform. Di dalam platform itu ada banyak aplikasi. Nah, aplikasi ini kalau Bapak Ibu nanti punya Android, di situ ada Google Play Store-nya ya. Itu kemudian di situ kemudian Jaga download, Bapak Ibu akan bisa kemudian akan nemu ini. Kita akan tunjukkan di layar juga supaya penonton di studio bisa melihat. Nah, jadi itu kan ada di bawahnya itu ya, ini kan ada Jaga nih. Nah, ini Jaga. Kemudian di Jaga ini sementara ini baru 4 aplikasi. Tapi harapan kami itu nanti banyak aplikasi yang bisa masuk. Jadi seperti contohnya tadi Pak Cahyo menyebutkan e-planning. Itu nanti menjadi Jaga Anggaranku. Nah, sementara yang ada ini baru Jaga Sekolahku, Jaga Puskesmasku, Jaga Rumah Sakitku, dan Jaga Perizinanku. Nah, misalkan Jaga Sekolahku. Jaga Sekolahku itu sebetulnya mencakup semua sekolah di Indonesia. Sementara yang masuk, yang ada datanya baru sekolah SMU dan SMK. Karena itu yang cukup lengkap datanya. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu nyari, misalkan pencarian sekolahnya kabupaten, misalkan mana, Semarang gitu ya. Semarang. Kemudian Bapak Ibu bisa klik, muncul itu sekolah di Semarang itu apa saja. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu pengen berpartisipasi terhadap sekolah itu. Di situ nanti akan tergambar profil sekolah itu, fasilitasnya ada apa saja, gurunya ada berapa, anggaran sekolahnya datang dari mana saja, dari APBN, dari pusat, dari provinsi, dari daerah, terus APBN-nya itu belanjanya sesuai dengan profil sekolah tadi enggak? Ya, jadi misalkan sekolah itu sebetulnya membutuhkan guru, tapi kemudian yang beli alat olahraga misalkan, itu kita sebagai komunitas di sekitar itu kan bisa meneriakkan, loh ini nggak cocok dengan kebutuhan sekolah ini. Jadi intinya di aplikasi ini semua hal yang terkait dengan anggaran, fasilitas itu bisa diketahui. Dikontrol oleh masyarakat. Bisa dipantau oleh masyarakat. Jadi nanti kita harapkan jaga KPK-ku, jaga kepolisianku, jaga kejaksaan-ku, jaga pengadilanku, jaga DPR-ku, jaga DPR-ku itu harus banyak dijaga DPR. Semakin banyak partisipasi masyarakat untuk menjaga. Baik, closing statement saya minta penutup Pak Cahyo. Ya, saya kira Bapak Jokowi punya komitmen ya, bahwa seluruh aparatur pemerintah, baik pusat dan daerah, dan sekarang juga sudah punya komitmen yang sama, harus mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau perlu tidak ada pungutan sekecil apapun. Karena beliau menginginkan tadi pemerintahan yang bersih, yang efektif, efisien, dan fungsi pengawasan di jalan. Yang tadi saya mau tanya dengan Pak Agus, pengawasan itu sudah lengkap sebenarnya. Masing-masing tingkat 2, tingkat 1 tuh ada namanya inspektorat. Tapi ini apa fungsi inspektorat ini? Masih ada, kalau ini bisa baik, nggak mungkin akan ada korupsi di daerah kalau inspektoratnya ada. Ini mau dihapuskankah? Atau tadi yang diusulkan Pak Agus, jangan ke bupati, wali kota, sampai ke menteri, tapi langsung atau ke KPK atau ke BPKP. Ada koordinasi. Terima kasih sudah hadir. Mas Uceng, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bang Nasir Jamil, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada seluruh penonton dan yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Sekarang bawa Korupsi akan menjadi kewajaran saat uang menjadi tujuan dan negara sebagai tunggangan. Lihatlah KPK bekerja sudah 14 tahun usianya, selama itu pula modus korupsi semakin canggih dan berlipat ganda. Usaha kita seperti kurang keras memberantas korupsi justru dengan prioritas.
Untuk sebuah kejahatan luar biasa, korupsi ditangani biasa-biasa saja. Sepertinya tidak cukup ikhtiar KPK, harus ada perlawanan budaya mematikan praktiknya. Karena korupsi bukan soal hukum belaka, melainkan problem struktur yang terlanjur berdosa. Politik dinasti dan oligarki wajib dikoreksi menutup jalan bagi budaya korupsi. Meski ribuan orang ditangkapi, selama struktur negara rentan korupsi, semua hanya giliran masuk bui.